Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo Medan, Bang Alis Jaya. Waalaikumsalam. Yuk. Ya. Kalau kami di Jakarta sama Bambang sama Idrus tenang-tenang saja. Tidak ada banjir, tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah kami bawa telur aja. Tak peduli kami itu. Nah, kecuali di Medan. Nah, ya, soalnya masalah itu satu masalah itu orang Aceh bilang hana masalah. Ada masalah. Orang Jawa bilang ono masalah. Orang Padang bilang masalah. Masalah menjadi masalah. Orang Aceh bilang hana masalah. Orang Jawa bilang ono masalah. Jadi tergantunglah itu. Medan katanya bergeser sekarang. Yang dari Jakarta sekarang terus terang kondisi maaf ya kita simu sedikit COVID udah turun. Indahnya dari Jawa Bali turun pindahnya ke Medan. Nah, hati-hati juga Medan ini. Aku dengar kabar begitu. Terus tunggu dulu kan aku bicara masalah tadi ya. Kalau kata Jaya, sebenarnya yang paling bersoalan dengan masalah itu ada pajak pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. itu kan? Itu tagline paling bagus itu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tanpa masalah. Jadi kalau kita bicara soal Medan kemarin. Promosi juga dia. Jadi Medan itu sekarang memang iklim cukup baik lah ya, panas gitu ya. Hanya saja ada beberapa malam kemarin itu ya, 2 atau 3 malam yang lalu, turun hujan yang cukup deras. Dan cukup deras yang 1 hari itu aja beberapa jam, itu mengakibatkan ada beberapa wilayah yang malah jadi banjir, kan begitu. Ya, jadi kita heran kan begitu ya. Sebenarnya kan polanya ini kalau kita mau mengantisipasi banjir nih, pada saat iklimnya sekarang ini kan cuaca panas ini, haruslah orang tuh memeriksa itu kan, mana yang salah. Salahkah di drainase, salah di manakah begitu kan. Karena kalau kita bicara ekstrim hujan kemarin itu, relatif tidak begitu apa sekali. Enggak, 1 jam aja. Curahnya tinggi kali Bang. Enggak, biasa. Biasa. Berarti sampahnya banyak. Ada beberapa jam itulah ya yang boleh dikatakan yang agak deras hujannya kan begitu. Jadi itu sempat rumah-rumah ya orang udah pada sibuk juga untuk mengkuras air yang masuk ke dalam rumahnya. Karena apa? Karena titik nol jalan sekarang udah lebih tinggi daripada halaman. Karena tidak mengkorek. Kan kita pernah bahas itu kan begitu. Tinggi terus kan. Ya, timpa saja, timpa. Akhirnya rumah orang sudah berada di bawah jalan itu sekarang halamannya. Air sudah tak betul lagi jalan ke paret. Tak bisa masuk lagi ke paret. Karena paretnya sudah terlalu kecil dan kotor. Masuk ke rumah orang lah dia bertandang. Air-air tadi bertandang lah, bertamu dia ke rumah orang kan. Masuk ruangan tamu, masuk ruangan tidur, masuk apa kan semua ya. Penyebabnya Bang, penyebabnya itu selain misalnya got-got itu mulai nyempit, itu juga masalah sampah dibuang sembarangan juga masalah. Karena aku nggak tahu minta konfirmasi juga ke Bang Ali sama Jaya ini ya. Karena aku ada kirim itu. Katanya kota paling kotor di Indonesia itu Medan sekarang peringkat. Bang, kota yang paling kotor di Indonesia apa? Oh iya, kira-kira kota apa aja ya? Apakah salah satunya itu ada kota kalian? Yuk sama-sama belajar. Nah, berikut ini merupakan 6 kota terkotor di Indonesia berdasarkan riset dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di posisi ke-6 yaitu Kota Palu. Jadi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat setiap harinya ada sekitar 228 ton sampah yang dihasilkan. Yang kelima yaitu Kota Kupang, yang dimana kota ini menghasilkan sekitar 250 ton sampah per harinya. Yang keempat yaitu Kota Sorong. Yang ketiga yaitu Kota Manado. Di peringkat kedua yaitu Bandar Lampung. Dan di peringkat pertama berdasarkan riset dari KLHK, kota yang terkotor di Indonesia yaitu Kota Medan. Udah 10 tahun terus. Oh gitu. Tahun. Berarti kesadaran masyarakat. Enggak. Kalau Medan itu baru aja disebutkan nomor 1 kotor. Kenapa? Udah Dasar lama, penilaian. Dasar lama. penilaian. Bang, udah lama itu. Aku kan penilai Adipura di Kota Medan. Jadi tahu sejak tahun 2001 aku udah nilai Adipura. Enggak, maksudnya terjorok itu nomor 1. Memang jorok-jorok, tapi bukan nomor 1 lah. Udah lah, nomor dia gini. Korupsi nomor 1, jorok nomor 1. Kota dinilai itu ada 27 kota.
sebelumnya itu kota Medan itu nomor 26, Makassar 25, 27. Tapi akhirnya Medan itu menyalip, menang dia, kalah Makassar. Tahu bagaimana caranya? Kalau orang bilang Medan itu banjir ya, misalnya orang Medan banjir. Kadang-kadang komentarku, tak heran awak. Kalau Medan itu bilang banjir, tak heran awak. Nggak heran ya. Heran maksudnya gini, itu kalau banjir segala macam, selama ini apapun masalahnya kan kita tuding kan pimpinan tertinggi di pemimpin kota tertinggi wali kota. Nah sekarang ini ada juga nih kawan awak ini sekarang ketua RW dia. Jadi gimana nih di peringkat pemerintah yang ke bawah itu yang langsung gitu ya, yang langsung. Bentar aku ingat, dan itu bukan banjir Bang Alis, bukan banjir itu. Hujan itu kan turunnya dari langit. Untuk nyampe bumi kan lama itu. Ya, dari langit sampai ke bumi lama, sampai di bumi istirahat dulu dia, berhenti dia makan tenang. Bukan, kita tidak boleh apa sedikit lah ya dengan tidak boleh terlalu buruk sangka lah ya dengan apa yang sampaikan a priori dengan apa yang dikatakan Jaya. Kemarin itu aku kebetulan berdiskusi dengan Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan berkenaan dengan stigma Medan itu adalah kota terjorok. Kalau dari semua penilaian sebenarnya Medan itu sudah cukup bagus dari pembangunan kota atau di luar tata ruang ya. Tapi yang menjadikan dia tempat jorok itu adalah penilaian dari TPA. TPA yang ada di Medan sekarang yang sekarang tempat pembuangan sampah itu menurut pengakuan mereka itu luasnya 13 hektar. Yang sekarang tingginya sudah ada 14 meter. Ya, 40 meter, kan begitu? Meter. Nah, 40 meter, menurut ukuran kemarin itu dihitung oleh mereka, itu ada lebih kurang 217 juta ton sampah itu yang ada di sana. Ya, itulah yang membuat penilaian terjoroknya itu karena TPA. Dan penilaian sekali ini, barangkali mungkin Jaya waktu itu kan sebagai panitia Adipura beda apanya kan case-case penilaiannya. Nah untuk yang terjorok ini kemarin itu adalah masalah TPA-nya. Itu yang menurut pengakuan daripada mereka itu yang ingin coba ku apakan barangkali tentang masalah terjoroknya itu. Dan ini ya mudah-mudahan Pak Wali Kota yang sekarang ini memang fokus ya terhadap bagaimana menyelesaikan. Lupa aku namanya Bang, siapa nama Wali Kota itu? Bobby ya. Anak muda tuh Bobi Nasution ya. Yang menantu presiden itu kan? Ya, menantu presiden. Ya, itulah yang kita harapkan. Kita harapkan itu barangkali ya, karena kapasitasnya sebagai menantu presiden itu kan mungkin bisa aja. Karena masalahnya begini, ya kalau kata Jaya tuh beberapa wali kota sebelumnya itu kita semua terbentur pada masalah anggaran, masalah keputusan kebijakan dari nasional sampah ini kebijakan nasional ya. Kadang-kadang tidak bisa seorang kepala daerah tuh memutuskan begini aja, harus ada persetujuan. Jadi kembali kepada masalah yang 13 hektar tadi. Kalau memang ini yang sedang dikerjakan oleh mereka ini nanti jadi atau berhasil, itu tidak perlu lahan sampai 13 hektar. Ya, hanya cukup 5 hektar atau sekian hektar aja kan. Jadi sisanya itu masih bisa jadi value added untuk ekonomi, untuk pembangunan apa-apalah semua perumahan atau apapun. Itu yang perlu ku apakan barangkali dari hasil kata mereka Bang ya. Kata mereka iyalah. Kan. Oh iya. Kan bukan kata aku kan cuma bertanya aja kan. Ya, jadi gini, kita ini terutama yang namanya pemerintah ya. Lebih banyak cari alasan kalau ada masalah, bukan menyelesaikan persoalan. Jadi aku dulu sampai ada istilah aku. Untuk menandakan seorang pecundang itu ada singkatan, Bang. BEJ, bukan Bursa Efek Jakarta. Jadi BEJ. B itu blame, suka nyalahin orang. Kemudian E itu excuse, banyak alasan. Ketiga J itu justifikasi, cari pembenaran. Coba lihat itu nggak? Di situ terus berputar. Jadi sebenarnya mereka itu the loser, mereka itu pecundang. Tapi kalau mereka cari solusi, kan nggak, oh ini karena ini, itu salah si Anu, dulu karena begini. Kan itu kan cari alasan, dan kami begini-begini cari pembenaran. Jadi itu saja, mana bisa selesai masalah. Tapi kalau seandainya ada action, buat visibility study, ya jalankan, buat terukur, itu mungkin jauh lebih ini, daripada si nyalahin orang, cari banyak alasan, cari pembenaran, yang nggak akan pernah selesai.
persoalannya. Betul nggak kayak gitu? Ya. Ya, karena sebenarnya Bang Alis, itu TPA itu 2018 sudah harus dibuat itu proposalnya. Sudah harus dibuat, diajukan 2000 undang-undang itu 2018 sudah harus selesai Undang-Undang Jadi- nomor 35 kalau tidak salah ya. tentang sampah. Ya, Nah, jadi Undang-Undang sudah nomor harus- 35. Enggak, aku udah lupa Bang. Jadi itu harus sudah selesai. Diajukanlah bagaimana merubah dari open dumping ke sanitary landfill. 2020 belum dikerjakan. Harusnya ke 18 sudah selesai. Dasar penilaian itu karena kita yang di tempat TPA terjun itu pakai sistem itu yang pertama. Itu dasar. Siapa yang pakai sistem pertama? Open dumping ya? Open apa? Open dumping tadi ya? Bukan open dumping, open jumping. Jumping ya, jumping lompat ya. Jumping. Bukan, Terjun ya. aslinya pendamping. Tapi open Itu yang jumping menyebabkan itu kan kalah. lepas saja. Ya memang nggak boleh. Sejak 2018 sudah nggak boleh. Seringkali wali kota yang diganti ya. Nah makanya udah ganti gol lagi. Ya itulah. Karena enggak, bukan untuk jadi wali kota yang aku bilang tadi, bukan langsung action untuk menyelesaikan persoalan, mulai cari yang sebelumnya, habis waktu di situ. Bayar utang dulu dia. Enggak. Aku bukan apa, tapi setidak-tidaknya aku pernah di birokrasi ya. Jadi birokrasi pemerintahan ini segala sesuatu tak bisa kita cara berpikir kita menghadapi sebagai perusahaan swasta yang bisa kita action aja pun sekarang kita diawasi, ya kan? Konon pula lagi kalau kita butuh anggaran, ya itulah dia sekarang ini yang menjadi problem daripada para kepala-kepala daerah itu, Bung. Terus Masalah birokrasi itu yang menghambat kadang-kadang. Itu namanya red tape. Jadi ada krisis birokrasi. iya, Jadi betul, makanya tempat ada betul. saran dulu, Ya. itu kenapa tidak orang swasta aja taruh suruh kerja selesai itu. Karena ini kan kalau kita itu adalah objektifnya terhadap target. Jadi bukan, aku kadang-kadang sebel juga tuh ngelihat pelayanan pemerintah. Dia nggak tahu kalau kita nunggu dia, karena nggak ada target gitu loh. Yang penting dia kerja, sore pulang misalnya. Nah demikian juga attitude itu kan naik. Itu kan harus ada dari atas gitu loh. Jadi semua mesti measurable Bang, mesti terukur. Jadi misalnya program ini dilihat, dia analisa. Misalnya 1 tahun ini, 2 tahun ini, ada nggak itu? Ya lah. Itu namanya Ya, by gini target. lah terus. Ini kan kebetulan Bang nih, aku tahu dia ini kan memegang wilayah juga ada sebagai ketua RW. Iya, iya. Bagaimana dia sebagai seorang anggota RW, orang RW dia menyikapi Ya. RW dia di daerahnya daerah elit lagi. Gimana daerah kamu Pak? Enggak, sama. Iya, radio Kita dalam. pertama soal sampah dulu ya. Soal sampah itu adalah merupakan hal yang klasik di seluruh dunia. Kita hanya baru beberapa negara yang bisa mengelola sampah dengan benar. Dan kalau tadi Pak si Idrus bilang dikerjakan oleh swasta, sudah dikerjakan oleh swasta, baik di Indonesia maupun di negara lain. Tapi coba kita lihat hanya beberapa negara yang berhasil mengelola sampah menjadi industri atau Energi. jadi biomas segala macam. Oke, itu ada kaitannya juga dengan banjir. Sama, terkait dengan masalah birokrasi juga. Ini banjir. Di daerahku tuh daerahnya ada yang bagus. Tapi ada juga di belakang itu sungai. Sungai itu besar. Dulu mula-mula 8 atau 16 meter. Lama-lama kecil, tinggal 6 meter. Nggak sampai 6 meter. Tinggal 3 atau 4 meter, 3 meter. Gitu. Dulu orang berenang di situ. Sekarang enggak. Airnya pun hitam. Kanan kiri udah rumah. Nah, hujan walaupun setengah jam, kalau deras langsung banjir. Oke, terjadilah banjir. Kita pusing bagaimana caranya. Masalahnya kompleks. Oke, itu masalah kompleks karena rumah-rumah penduduk harus ini. Anggaran. Kenapa pemerintah nggak ngasih anggaran? Ada. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu setiap wilayah itu ada RT, ada RW atau kepala lingkungan atau itunya. Mereka ada tiap tahun mengadakan rembuk. RT ini apa masalah di wilayah dia? Di antaranya banjir. Makanya ada namanya musrembang, musyawarah rencana pembangunan. Di situ dibahas kenapa sampah banyak banjir, ya kenapa sampah begini banyak, kenapa banjir segala macam. Nah, tiap-tiap RT ngajukan usul, dikerjakan ini. Nah, hasilnya itu kemudian dikoordinir oleh RW. Kemudian dirapatkan dengan di lurah, bisa masuk dari dinas-dinas. Misalnya dinas SDA, sumber daya alam, dinas PU, dan lain-lain sebagainya. Mereka setuju. Ini dikerjakan ini supaya menghilangkan banjir, tanah dikeruk, pinggiran di segala macam. Disetujui.
adalah pengurangan dan lain-lain, acara itu disetujui apa usulan-usulan itu. Nah, misalnya di total biayanya misalnya 5 miliar. Anggaran nggak 5 miliar. Anggaran paling yang turun tuh bisa disetujui. Tapi per tahun itu disesuaikan dengan APBD atau dana keuangan. Ya paling 500 juta. Jadi itu bisa berkelanjutan-kelanjutan. Nah, ada istilahnya tuh, ditabri tanda bintang. Ah ya, zaman dulu waktu DUP itu ya, daftar usulan proyek pakai bintang. Itu menyebabkan. Nah, kemudian masalahnya lagi.